Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Muhibbuddin Mawardi NIM 21302031 dan rekan saya Nur Laili Mufidatul Hunafa NIM 21302030 yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak dan pembinaan. Dosen pengampu Pak Ruston Nawawi, mata kuliah tasawuf. Yang pertama, insting dan pola dasar bawaan. Apa itu insting? Insting adalah suatu sifat yang dapat menimbulkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan dengan berpikir lebih dahulu ke arah suatu tujuan. Seperti contoh, manusia memiliki sifat ingin tahu karena dia datang ke dunia ini dengan serba tidak tahu. La ta'lam ma syai'an. Apabila seseorang mengetahui suatu hal dan ingin mengetahui sesuatu yang belum diketahui, kemudian mereka tahu dan seterusnya, maka ia merasa sangat senang hatinya. Dan selanjutnya, pola dasar bawaan atau keturunan. Sifat yang diturunkan sekelompok orang dahulu kepada sekelompok orang sekarang. Dan ada beberapa teori yang mengemukakan masalah keturunan. Yakni yang pertama, turunan atau pembawaan sifat-sifat manusia. Di mana-mana tempat orang membawa keturunan dengan berbeda-beda tetapi mempunyai sifat yang sama seperti bentuk panca indera, perasaan, akal, dan kehendak. Yang kedua, sifat-sifat bangsa. Sifat yang diturunkan sekelompok orang dahulu kepada sekelompok orang sekarang. Sifat-sifat ini menjadikan beberapa orang dan tiap-tiap bangsa berbeda-beda dengan orang dari bangsa lain, baik dalam bentuk mukanya maupun sifat-sifat akalnya. Yang selanjutnya, lingkungan dan kebiasaan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah suatu yang melingkupi tubuh manusia. Seperti contoh, negeri, lautan, sungai, udara, dan masyarakat. Lingkungan alam ini dapat memutus atau menghasilkan bakat yang dibawa seseorang. Jika kondisi lingkungan tidak baik, maka hal itu merupakan tantangan dalam menghasilkan bakat seseorang. Dan yang selanjutnya, kebiasaan. Kebiasaan yaitu suatu perbuatan yang diulang-ulang terus sehingga mudah dikerjakan bagi seseorang. Seperti contoh, kita sulit untuk memahami mata kuliah tasawuf. Nah, apabila kita terus belajar, lama-lama akan menjadi terbiasa dan mudah untuk memahaminya. Nah, untuk selanjutnya, kehendak dan pendidikan. Apa itu kehendak? Yaitu suatu perbuatan yang ada berdasarkan atas kehendak atau bukan dari kehendak. Contoh, atas kehendak membaca, menulis, dan lain-lain. Dan contoh bukan kehendak, bernafas, gerak mata, berjalan, berlari, bersepeda, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya, pendidikan. Apa itu pendidikan? Yaitu pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Seperti contoh, kita menuntut ilmu di IAIN Kediri. Nah, di situ kita menempuh pendidikan ke jenjang berikutnya dari SMA ke mahasiswa. Dan yang terakhir, metode pembinaan akhlak. Metode pembinaan akhlak meliputi 4. Yang pertama, keteladanan. Yang kedua, pembiasaan. Yang ketiga, perhatian. Dan yang terakhir, kedisiplinan. Dan saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, keteladanan. Apa itu keteladanan? Keteladanan yaitu metode yang paling meyakinkan keberhasilan dalam mempersiapkan dan membentuk anak dalam moral atau akhlak. Orang tua atau pendidik menjadi teladan jujur dan dapat dipercaya. Dan yang selanjutnya, pembiasaan. Apa itu pembiasaan? Yaitu pilar terkuat untuk pendidikan dan metode paling efektif dalam membentuk iman dan akhlak anak. Dan yang ketiga, perhatian.
Perhatian akan senantiasa mengikuti perkembangan anak dalam pembinaan akhlak, moral, dan sosial, di samping selalu bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan daya hasil ilmiahnya. Dan yang terakhir, kedisiplinan. Kedisiplinan dapat dilakukan dan diajarkan pada anak di rumah dengan cara membuat semacam peraturan atau tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap anak. Seperti peraturan dibuat secara fleksibel tetapi tegas. Akhlak yaitu keadaan batin seseorang yang menjadi sumber lahirnya perbuatan, di mana perbuatan itu lahir dengan mudah tanpa dipikir terlebih dahulu. Semua hakikatnya kembali kepada diri sendiri jika kita tinggal memilih apa yang ingin kita perbuat. Berakhlakul karimah, berakhlakul mazmumah atau tercela. Jadi bagaimana menurut kalian? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.